Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Firman selaku moderator, yang saya hormati para narasumber yang pada malam hari ini luar biasa, expertnya ada, praktisinya ada, akademisinya ada. Salam kenal Bu Ika, Bu Juleha ya, Bu Doktor dari Unsud ya. Pak Asmoro salam kenal juga dari Bapeda. Kenal Ibu. Pak Khairul Umam ya. Yang saya kenal hanya Mas Anwar. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur hari ini atau malam hari ini kita dipertemukan dalam insya Allah berkah. Moga-moga ada manfaatnya, ya ada keberkahan dalam silaturahim melalui virtual atau online pada malam hari ini. Kalau liatin konteks judul ya, judul besarnya gitu kan mendorong kreativitas ataupun produktivitas di masa pandemi gitu ya, itu bagaimana itu nanti dipandang dari sudut praktisi, akademisi mungkin berbeda, tapi perbedaan itu menjadi kolaborasi yang indah yang dan menjadi solusi yang luar biasa. Insya Allah seperti itu harapannya ya Pak Firman ya. Hanya 15 menit ya sampai 20 menit nggak apa-apa, tapi intinya kontribusi sekecil apapun sekali lagi moga-moga ada kemanfaatan. Kalau sekali lagi ya, saya meruntut ke endingnya nanti bagaimana cara mendorong kreativitas dan produktivitas atau bagaimana membangun produktivitas dan kreativitas di masa pandemi itu nanti di ending, tapi karena judulnya ini ada pandemi nanti berdampak pada perekonomian sedikit banyak saya sampaikan dulu awalnya seperti itu, bahwa kalau dilihat dari pandemi ya, kita tahu bahwa tahu semuanya bahwa pandemi ini atau virus COVID ini awalnya gitu ya, awalnya itu kan sudah pada tahu kenal semuanya bahwa ada dari negara Cina gitu ya, yang semula menjadi virus lokal tapi bergeser menjadi pandemi global, dan itu dari atau awalnya di akhir Desember atau awal Januari dan dinyatakan oleh WHO itu di Maret 2020 ya, sehingga relatif sangat cepat sekali itu penyebaran dan dinyatakan sebagai pandemi global. Tidak dari penyebaran sekali lagi itu tidak hanya sekelas lokal tapi sudah global, hampir berapa puluh atau berapa negara-negara yang ada di dunia ini semuanya terdampak gitu ya. Dan dilihat dari ending dari COVID-19 ini sendiri unpredictable ya. Ada negara yang memprediksi bahwa negara misalkan Indonesia akan turun COVID itu April ya. Juli sudah ending itu kan perkiraan, tapi ada perkiraan yang lain juga di negara-negara, satu negara dengan negara lain pasti berbeda itu untuk endingnya, sehingga unpredictable itu kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh ngopro, tidak boleh pesimis, tidak boleh pas. Justru langkah yang diambil pemerintah saya kira juga tepat, bahwa kita harus recovery gitu ya dari COVID ya, dengan protokol tetap kesehatan. Dan pandemi COVID ini pun punya dampak ya, punya dampak tidak hanya aspek kesehatan saja, tetapi berbagai macam aspek. Ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek budaya, semuanya kena ya. Karena saya linknya ekonomi dengan nanti ditambah Bu Doktor Ika ya dari aspek ekonomi yang lebih mendalam gitu ya nanti, itu sangat kentara sekali, sangat terasa sekali oleh kita ya, ataupun masyarakat secara luas itu sangat terdampak. Yaitu dilihat dari aspek apa namanya, dilihat dari pandeminya. Nah, kalau dilihat dari dampaknya tadi ada
ke aspek ekonomi, mohon maaf, operatornya bisa slide-slide-nya bisa digeser-geser. Nah, gitu ya. Baik, kalau dilihat dari dampaknya, mengerucut ke satu aspek, yaitu aspek perekonomian. Pada prinsipnya, perekonomian itu memunculkan minimal permasalahan. Di perekonomian itu pada prinsipnya ada 4 permasalahan yang biasa muncul. Pertama, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, berkaitan dengan kestabilan kegiatan ekonomi. Ketiga, berkaitan dengan inflasi ataupun pengangguran. Yang keempat, neraca pembayaran dan juga neraca perdagangan. Itu yang muncul dari perekonomian. Keempat hal ini satu dengan yang lainnya sering juga terikat ataupun ada korelasinya. Pada saat pandemi saat ini kita tahu juga bahwa mengenai pertumbuhan ekonomi di skala nasional gitu ya, skala nasional ataupun skala global, kita lihat pandemi ini berdampak pada skala global. Asia ataupun bahkan Eropa ataupun yang lainnya, termasuk Indonesia tidak terlepas. Pertumbuhan ekonominya juga relatif turun ya, tidak atau belum minus kalau ngelihatin triwulan pertama ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bergeser dari 4,97 triwulan pertama menurun menjadi 2,97. Triwulan kedua bisa jadi turun lagi, dan triwulan ketiga bisa jadi minus gitu ya. Minusnya Indonesia sudah diikuti oleh negara-negara lain gitu ya. Termasuk misalkan kalau di triwulan pertama itu yang sudah minus itu kayak Singapura sudah minus 2,2. Terus kayak Hong Kong minusnya sudah 8,9. Terus Uni Eropa itu sudah hampir 2,7. China sendiri sudah minus di triwulan pertama, kisaran 6,8. Ya, ada yang positif menurun, termasuk Indonesia itu masih alhamdulillah ya, triwulan pertama dibandingkan dengan akhir Desember itu ke triwulan pertamanya turun, positif, tetapi kategorinya turun. Itu dampak perekonomian dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini pun sebagai bentuk tidak pernah akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga. Artinya bahwa di masa COVID ini atau pandemi COVID ini, kegiatan ekonomi sudah bisa sangat dirasakan ataupun bisa dilihat ya secara kasat mata. Kayaknya sangat relatif lambat. Terus dampak yang lainnya juga bisa kita lihat pada aspek pengangguran dari dampak COVID, ada PHK massal seperti itu juga. Terusan kalau dikaitkan dengan neraca perdagangan, neraca pembayaran, ekspor impornya juga terganggu. Nah, dari aspek perekonomian tadi yang 4 hal tadi ini semuanya di masa pandemi ini luar biasa pengaruhnya. Sehingga sekali lagi gitu ya, harus ada jalan keluar ya. Pada saat sebelum new normal ya, itu ada ya isu-isu yang katakanlah ada karantina wilayah dan macam-macam, menjadikan pergerakan ekonomi tidak begitu cepat ya. Masyarakat cenderung banyak stay at home dan macam-macam, itu sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan ekonomi ya. Sehingga sekali lagi dengan keadaan seperti itu atau pandemi COVID seperti ini, peran pertama pemerintah, entah itu nanti pengecauan tak hanya melalui pemerintah daerah ya, tapi pemerintah daerah pasti juga tidak bisa kerja sendiri, tapi bisa mungkin juga harus connect dengan pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat dalam hal ini
Saya kira juga sudah luar biasa ya kontribusinya, yaitu dengan stimulus-stimulusnya. Pertama stimulus fiskal, stimulus moneter itu juga sudah bisa kita rasakan ya. Stimulus fiskal berkaitan dengan belanja ya, belanja pemerintah ataupun perpajakan. Sudah ada relaksasi, kelonggaran untuk industri dalam mengatasi perpajakan. Gitu ya. Juga sudah dana yang digelontorkan pemerintah itu kalau dilihat pengeluarannya untuk apa namanya menanggulangi pandemi COVID ini sudah luar biasa besar, kisaran 405 triliun itu luar biasa, angka yang notabene kalau segitu luar biasa besar. Tapi pemerintah pasti juga sudah punya hitung-hitungan secara perhitungan apa namanya input output itu juga pasti sudah menjadi perhitungan pemerintah. Artinya pemerintah memberikan belanja untuk penanggulangan COVID sekian ratus miliar atau sekian triliun, maaf sekian triliun, pasti nanti akan menghitung moga-moga outputnya itu lebih besar, pastinya seperti itu. Artinya pembelanjaan untuk apa namanya baik itu nanti tunai atau ke UMKM ataupun yang lain, pasti nanti harapannya outputnya akan lebih besar, pergerakan ekonomi akan tumbuh dan tumbuh seperti itu. Tidak hanya aspek fiskal atau stimulus fiskal, tapi stimulus finansial moneter, moneter pun juga apa namanya juga sudah didesain dan dirancang oleh pemerintah. Stimulus moneter melalui apa penawaran di perbankan ya ini ke bunga ya kelonggaran tadi ke apa strukturisasi mungkin seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang lebih longgar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, melalui OJK, melalui LPS, macam seperti itu juga sudah kentara sekali. Jadi kalau dilihat dari kontribusi pemerintah atau peran pemerintah, saya kira juga sudah untuk menghidupkan perekonomian kembali itu juga sudah cukup gesit, cukup besar gitu ya. Tapi karena ini tidak hanya mungkin tugas pemerintah gitu ya. Karena pandemi ini biar berhenti itu kan tidak hanya tugas pemerintah, tapi harus menjadi tugas bersama. Bersama itu siapa? Ya kita selaku masyarakat. Masyarakat harus bagaimana? Oke, kita maaf saya berusaha menyambungkan ini tugas karena tugas bersama. Saya berusaha menyambungkan dari aspek ekonomi syariahnya. Gitu ya. Tugas dari kajian ekonomi syariahnya seperti apa? Kalau kita melihat pilar-pilar ekonomi syariah, salah satu pilarnya adalah diambil dari hadis dan Quran pastinya. Kalau di Quran itu ada min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu aspek Al-Qur'annya ataupun tidak dari kajian dari Al-Qur'an ataupun dari ayat Quran. Dari hadis sebagai pilar ekonomi syariah bisa diambil juga khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk. Artinya apa? Bahwa kalau kita lihatin aspek tadi, pilar tadi dua ayat hadis dan Quran tadi, ya, sudah pasti bahwa itu menjadi tugas bersama. Ya, masyarakat yang notabene harusnya berlebih saat ini ya harusnya tidak rela ya, ikhlas mengeluarkan sodako, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak gitu ya. Untuk apa? Untuk menanggulangi pandemi bersama pemerintah kan gitu ya. Kalau kita lihat realisasi Basnas dari data Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ya, ZIS itu atau dana ZIS itu terkumpul untuk tahun 2019 itu relatif masih sangat kecil ya, kurang lebihnya 10 triliun. Potensi ZIS pada prinsipnya kalau dihitung real, potensi ZIS per tahun itu sampai 250 sampai 270 triliun. Harusnya kalau dana ZIS benar-benar terkumpul sesuai dengan asumsi awal, luar biasa. Dana ZIS dari masyarakat itu
dan menggerakkan perekonomian, saya kira juga sudah relatif sangat membantu dalam hal ini. Pemerintah berkontribusi, masyarakat sadar diri harus berkontribusi. Inilah yang namanya kerja bersama antara masyarakat yang mampu, ya, antara pemerintah itu harus berkolaborasi. Ya. Jadi tidak hanya sekali lagi tugas dibebankan pada pemerintah, tapi kita setidaknya berkontribusi. Kita itu ya entah itu masyarakat personal ataupun kolektif, yaitu lebih bagus, lebih akan efektif seperti itu. Nah ini nyambungnya lagi gitu ya, kerja bersama nanti untuk mendorong ya, bagaimana sih biar untuk mendorong produktivitas ataupun kreativitas atau biar menjadi aktif gitu ya, pasti akan pernah terlepas dari tiga, kalau di ilmu pendidikan gitu ya, tidak akan pernah terlepas dari tiga hal. Apa itu? Afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Ya, itu yang pasti akan ke situ larinya. Muaranya tiga hal itu, tapi penjabarannya sangat luas ya. Kalau afeksi itu berhubungan dengan hati, kognisi berhubungan dengan pikiran, psikomotorik itu seberapa kuat kita merealisasi bentuknya, wujudnya program kegiatan-kegiatan. Itu tiga hal ini yang harus menjadi pemicu orang atau seseorang menjadi kreatif, menjadi inovatif, menjadi produktif gitu ya. Saya berusaha sambungkan ya tiga aspek ini menjadi satu kegiatan ya, dalam wujud kegiatan. Di antaranya misalkan kalau poin pertama berhubungan dengan afeksi itu mengelola suasana hati ya. Afeksi itu kan berhubungan dengan hati. Hati itu diupayakan untuk selalu bahagia. Ya, hatinya harus selalu bahagia. Di masa pandemi ini tidak orang sakit tidak mungkin dari aspek ekonomi, tapi karena ketakutan kan seperti itu tidak muncul seperti itu, sehingga harus dimunculkan rasa suasana hatinya itu hati yang bahagia. Ada pandemi disikapi dengan tenang, muncul kebahagiaan. Dari profesor sosiologi dari University of Toronto menjelaskan bahwa bahagia itu akan membuka dan meningkatkan potensi kreatif. Jadi bahagia dulu ya, itu akan memunculkan dan membuka seseorang untuk meningkatkan potensi kreatif. Itu penjabaran afeksi dikaitkan dengan hati, yaitu apa? Bahagia, merasa bahagia. Yang kedua, memacu diri sendiri dengan tantangan. Nah, ini kan kadang orang kan nggak suka tantangan, tetapi kayak Mas Awang ini wah luar biasa ini Mas Awang ini pengusaha muda itu selalu energi. Ya dia kalau nggak ada tantangan dia nggak mau ambil usaha-usaha. Jadi dia suka sekali tantangannya. Karena apa? Dengan tantangan dia akan terus berpikir bagaimana solusinya, harus ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan ya statis, ya nggak ada peningkatan apapun. Sehingga sekali lagi tantangan itu harus dimunculkan. Ya. Itu berperan siapa yang berperan? Pasti ya tidak afeksi lagi, kita ke aspek kognisi. Poin yang ketiga berhubungan dengan tiga hal itu ya. Yang ketiga adalah menuntun pikiran. Ini juga masih ke kognisi ya. Menuntun pikiran untuk fokus ya, fokus pada kegiatan yang dijalani. Kalau sudah fokus pasti akan melangkah pada jalurnya. Jadi melangkah pada jalurnya, tidak saran itu dibingkai ya. Ya tidak keluar jalur kalau sudah fokus. Ya atau positif thinking. Kalau dikaitkan dengan Quran bahwa Allah akan merealisasi apa yang dipikir, sehingga seyogyanya pada saat kita merasakan pandemi dan harus tumbuh dan yakin harus tumbuh usahanya, gitu ya, harus berkembang usahanya, yakin itu positif thinking terhadap siapa? Terhadap kemampuan diri sendiri. Allah pasti juga akan berkontribusi dalam pikiran itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, mentarget dalam
orientasi penyelesaian kegiatannya. Itu memunculkan juga orang akan selalu kreatif. Ada target. Kalau nggak ditarget akan santai. Kalau santai, akhirnya apa? Ya mandek. Ya, kalau sudah ada target yang dalam satu kegiatan, pasti akan selalu berpikir target saya sudah tercapai belum. Kalau belum, langkah apa yang harus dipenuhi lagi seperti itu. Jadi kalau tidak target, pasti akan menonton, akan mandek. Ya, yang poin 5 berkaitan dengan ini juga Islami, konteks Islami yaitu ikhlas dalam bekerja, ya. Ikhlas dalam bekerja. Kalau kaitan ikhlas dalam bekerja pasti hubungannya dengan lillah. Ya, jadi sesuatu yang disandarkan pada Allah, pada lillah, outputnya itu tidak hanya duniawi, tapi outputnya sudah akhirat dapat. Ya. Sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, ya, bekerja karena Allah, berusaha karena Allah, mengembangkan usaha karena Allah. Jadi kita tidak sendirian, Allah akan bercampur, Allah akan berkontribusi, kan, ya. Tapi positive thinking sama Allah bahwa kita bisa. Nah, itulah akan terus dengan muncul seperti itu kreativitas, inovasi akan selalu ada di seseorang itu. Itu juga hati yang berperan, ya, afeksi yang berperan. Terus yang poin 3, ya, poin terakhir, 6 poinnya, 6 poin yang saya kira menjadi bekal karena ini top temanya kan mendorong kreativitas dan produktivitas di masa pandemi, ya. Kaitannya ke situ sehingga yang terakhir menjabarkan afeksi kognisi psikomotorik adalah apa? Membangun jaringan atau saat ini ada physical distance gitu ya, atau physical distance atau social distance. Karena tidak ada sesuatu tidak harus menjadi kendala kalau bisa social distance. Sekarang ada media-media yang sangat-sangat memanjakan kita untuk bersilaturahim. Kayak seperti ini silaturahim. Saya bersilaturahim dengan Bu Dr. Ika. Ya baru kenal, tetapi insya Allah habis ini kan kita bisa kenalan lebih intens lagi, menggarap satu proyek-proyek tertentu. Itu insya Allah seperti itulah. Virtual ini masih kategori silaturahim. Silaturahim yang ala kekinian kan juga seperti ini. Physical distance ya, social distance dalam konteks dekat juga sudah sangat terjaga untuk orientasi penyebaran. Sehingga sekali lagi membangun jaringan, ya. Membangun jaringan itu kalau di silaturahim gitu ya, itu kalau dimaknai ke Islam lagi bahwa akan membuka pintu rezeki. Ya, silaturahim itu akan membuka pintu rezeki. Kalau pintu rezeki dibuka, rezeki itu kan tidak hanya materi, tetapi dalam konteks pemikiran-pemikiran orang lain dari hasil silaturahim, ini juga akan memunculkan kreativitas. Saya bersilaturahim dengan Mas Awang. Saya kontak katakanlah komunikasi satu hal, tapi Mas Awang memberikan penjelasan yang luar biasa. Ini akan membuka kreativitas saya tentunya seperti itu. Itu hasil dari siapa? Hasil dari apa? Hasil dari membangun jaringan ataupun silaturahim. Kalau saat ini dikaitkan dengan pandemi adalah silaturahim virtual atau virtual relationship. Virtual relationship. Itu ya ke-6 hal jenis tadi muaranya itu ke 3 aspek yaitu afeksi, kognisi, psikomotorik. Sekali lagi di masa pandemi ini kita tidak harus selalu larut ataupun terus larut, terus berkeluh kesah, terus sedih, tidak harus, tapi bagaimana memunculkan biar perekonomian selalu tumbuh dan berkembang dimulai dari seseorang atau dari personal. Bagaimana membangun kreativitas dan produktivitas personal itu dari hal yang atau 6 poin minimal yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya seperti itu, Pak.